Jadi ini namanya mencabut same. Jadi padi yang disemaikan itu dicabut dulu, baru diikat nanti. Tuh seperti yang di sini. Baru itu nanti yang akan ditanam kembali. Proses pencabutan samai. Jadi ini adalah padi yang direndam, bukan? Yang direndam lalu disamaikan, ditaburkan. Disamaikan, ditaburkan ke sini maksudnya. Tapi sebelum penaburan bibit dari padi, kan nggak direndam, Bobe. Dirodam selama 2 hari 2 malam. Jadi padinya setelah dijemur direndam selama 2 hari 2 malam. Terus ya itu ditaburkan lah. Sesudah itu. Bukannya di itu dulu. Tang najolo ning iredam. Hah? Iya, maka diredam baru cek kan dia hadap mana? Dipangkat. Setelah direndam 2 hari 2 malam. Setelah direndam 2 hari 2 malam dari perendaman, terus diangkat dari perendaman tadi, dikeringkan selama 2 hari juga, tapi tetap di dalam karung kan? Tapi padinya tetap di dalam karung. Baru setelah itu barulah ditaburkan ke tempat penyamaian yang ini nih. Jadi sama yang ini baru bisa kita tanam kembali setelah 3 minggu. Lebih kurang 3 minggu, kata Ibu Pardosi. Ini dua-duanya Ibu Pardosi ini. Jadi begitulah kira-kira. Lanjutlah kita menanam padinya. Selamat bekerja untuk Ibu Pardosi. Terima kasih atas informasinya ibu-ibu. Jangan lupa nonton nanti YouTube channel kita ya. Jadi ini adalah padi yang diberi jarak. Diberi jarak. Terus ini akan dikasih garis lurus. Ada garis lurus nih. Sampai ke sebelah sana. Kelihatan tak teman-teman garisnya ini nih. Dari batas sini sampai ke sini. Nyon, nama botis itu on. Supaya padinya lurus-lurus. Oh, jadi fungsinya supaya padinya lurus. Oh. Memudahkan penyemprotan ini. Oh, memudahkan penyemprotan juga. Oke. Kenapa harus disemprot? Ini Mbak Ami. Supaya keong mas tidak memakan padinya. Jadi ini prosesnya ya, teman-teman. Jadi kalau kami menyebutnya itu mabotis. Pakai dia bantu Bang. Pakai supaya berat. Bisa ditekan ke bawah garisnya. Jadi seperti itu prosesnya. Itu adalah kain atau apa telah itu namanya diisi dengan tanah. Jadi supaya berat untuk ditarik ke sana. Jadi kelihatan jelas garis-garis yang dibuat oleh Ahmad Tuai di sini. Gitu. Contohnya dari sini sampai ke situ tuh.
Dan ini adalah proses penyemprotan dari sawah. Jadi ini fungsinya untuk membunuh keong mas ya. Jadi keong mas itu kalau tidak dibasmi, nanti keongnya akan memakan padi yang sudah kita tanam. Inilah adalah rekan-rekan kami untuk Mersuan Sadarion. Ada namboru kita, natua kita. Sebagira. Pas malang soto. Jadi ini adalah proses penanaman padi. Waduh, banget itu. Apa sekali kok? Dari soal. Jadi buah sama ikut dikat sama itahe. Buah sama dong langsung ibain ibarat langsung ibain teber. Senang jerjar. Oh. Jadi itu kenapa semayang itu yang dipegang oleh Naboru itu harus diikat. Jadi biar tidak jurjar. Oh, kata mereka biar tidak berantakan dan supaya rapi dan bisa dibagi dengan baik. Oh, jadi bahasanya tidak jurjar ya teman-teman. Kodok dena hidup dulu tuh hobi jan horboi. Masih kudul. Horbon morobo. Waka horbon jolmai di kudul. Satu siwa. Kerlan nih. Tomo. Cara goreng sama yang Ini loh. Seram deh.
teman-teman, begitulah proses penanaman padi di Tornagodang. Jadi setelah penanaman padi itu tadi, kita akan menunggu 3,5 bulan baru akan dipanen. Tapi sebelum dipanen, kita akan melakukan penyemprotan pestisida dan juga pemupukan, baru akan dipanen. Begitu kira-kira teman-teman. Sampai di sini dulu video kita teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Thank you bilang mau like, say thanks. Gak mau dia. Bye bye.